Akhirnya PKS merapat ke Kertanegara bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak mau seperti PDIP yang masih tarik ulur siapa yang akan menemui siapa, PKS mengambil langkah pasti. Datang ke Kertanegara, menyatakan berkoalisi, langsung dinyatakan pula oleh Ketua Majelis Suro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri. PKS memang tidak sekuat PDIP dalam banyak hal. Berkali-kali mengundang Prabowo ke acara internal PKS, tapi Prabowo selalu berhalangan hadir. Entah karena memang berdempetan dengan acara lain atau ada alasan khusus, yang jelas Prabowo selalu tak bisa hadir. Berbeda dengan acara Nasdem dan PKB, mitra koalisi PKS saat Pilpres lalu, di mana Prabowo selalu menyempatkan hadir dan berpidato. Prabowo mengaku memang sudah sering kontak-kontakan dengan PKS, silaturahmi tetap terjaga, kendati tak diliput media, ketimbang menunggu Prabowo bisa mendatangi markas atau acara internal PKS, akhirnya PKS memilih datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Toh rumah Prabowo bukanlah istana, di mana para ulama dilarang mendatangi istana untuk meminta posisi atau jabatan. Lagian PKS adalah partai politik, bukan pula majelis ulama. Situasi politik sudah sangat mencair, apalagi PKS juga sudah berkoalisi dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta. Putusan MK dianggap PKS terlambat. Kalau lebih cepat, maka PKS mengaku tak akan berkoalisi dengan Ridwan Kamil yang diusung oleh KIM Koalisi Indonesia Maju. Apalagi resistensi dari para pendukung Anies, anak Abah, sudah melemah. Sudah tak ada lagi beban bagi PKS untuk menyatakan dukungan atau bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pekan depan, Prabowo juga sudah dilantik menjadi presiden yang ke-8. Tak ada lagi makna politik siapa yang mendatangi siapa menjadi penting dan strategis. Bagaimanapun juga, secara politik PKS ingin sekali Prabowo yang mendatangi PKS seperti halnya Nasdem dan PKB. Itu akan sangat mudah dan enak menjelaskannya kepada internal PKS daripada PKS yang mendatangi Prabowo. Dianggap mencari jabatan itu seperti tak terhormat ketimbang dianggap dicari oleh jabatan. Meski substansinya yaitu juga isinya sama, kulitnya saja yang berbeda. Pihak Prabowo pasti juga tahu hal itu, tapi Prabowo memilih belum atau tak mendatangi PKS justru bisa jadi juga baik buat PKS secara internal, agar kader PKS juga bisa pelan-pelan memahami dan menerima situasi politik yang sedang terjadi. Internal PKS terlihat agak mirip dengan internal PDIP yang membutuhkan waktu agak panjang untuk bisa kembali move on. Serangan gencar terhadap Prabowo Gibran saat Pilpres lalu tak bisa dilupakan dalam satu malam saja. Apalagi drama pencalonan Pilkada Jakarta di awal-awal dulu masih keras aroma Pilpresnya. Baik Prabowo maupun PKS agaknya sama-sama menahan diri agar tak terlalu terburu-buru. Waktu masih panjang, pelantikan masih jauh ketika itu. Tapi kalau saat ini, waktunya sudah tepat. Bahkan bisa jadi sudah tak ada waktu lagi. Meski posisi politik Ketua Majelis Suro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, sama dengan posisi politik Megawati Soekarno Putri di partai masing-masing, tapi pengaruh politiknya secara nasional tentu berbeda jauh. Buktinya setelah selesai mendatangi kediaman Prabowo, tak ada satupun yang ditanyakan awak media kepada PKS. Wartawan justru bertanya soal kabinet Prabowo Gibran nantinya, apakah akan dipanggil satu persatu atau bagaimana. Prabowo mengatakan soal kabinet sudah dibicarakan sejak lama. Artinya nama-namanya sudah ada, tinggal diumumkan saja lagi. Bisa jadi nama kader PKS juga sudah ada di kabinet yang akan diumumkan Prabowo nantinya. Langkah politik PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran sudah dibaca lama oleh para wartawan. Jadi tak perlu lagi ditanyakan. Kedatangan PKS ke kediaman Prabowo di Kertanegara kemarin hanya formalitas belaka. Syarat dan ketentuan lainnya sudah diselesaikan di belakang meja. Bisa jadi begitu juga pertemuan antara Megawati dan Prabowo nantinya hanya formalitas belaka. Syarat dan ketentuan lainnya sudah diselesaikan lebih dulu oleh para punggawa masing-masingnya.